suara saya ada nggak apa ke Mariam? Ada Gufron jelas. Oke. Langsung aja ya Bu ya. Oke, baik. Iya, silakan. Oke, baik. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok penelitian dan pengembangan atau R&D yang beranggota 6 orang. Yang pertama itu Ahmad Gufron, Bambang Faidoni, Wirismi Oci, Muhammad Haryanto Farhana, Ratna Mariam, dan Elvia. Oke. Kami akan mempresentasikan tentang penelitian dan pengembangan. Nah, yang pertama pendahuluan terlebih dahulu. Nah, penelitian pengembangan ini menurut bukan penelitian pengembangan, tapi penelitian menurut Winarno 2011 mengartikan bahwa kesenjangan antara harapan dan kenyataan atau kesenjangan antara teori dengan praktik yang memerlukan jawaban, penjelasan atau pemecahan masalah. Dengan demikian, bahwa konsep dasar dari sebuah penelitian itu adalah kegiatan pemecahan masalah atau keinginan tahuan kita terhadap suatu masalah. Itu adalah penelitian menurut Winarno. Nah, pada umumnya dalam penelitian pendidikan itu pada umumnya itu ada 4 menurut Winarmi. Yang pertama itu adalah metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D, dan penelitian tindakan kelas. Nah, ini pada umumnya ya. Tapi berbeda sekali dengan penelitian R&D. Pada penelitian R&D itu berfokus pada pengembangan produk. Bagaimana produknya itu bisa dikatakan layak atau tidak, atau bisa meningkatkan suatu kemampuan siswa. Kemampuannya itu bisa banyak ya, kemampuan berpikir kritis, memandang masalah, dan lain sebagainya. Nah, namun pada penelitian R&D ini tidak luput sekali dengan instrumen. Jadi sebelum penelitian R&D itu ada analisis kebutuhan. Nah, analisis kebutuhan itu berbentuk wawancara, survei, observasi. Nah, setelah dari R&D, tapi di R&D dulu ya, di dalam R&D itu ada namanya instrumen uji kelayakan produk, ada kevalidan, kepraktisan, keefektifan. Nah, itu. Dan selanjutnya dari pendahuluan ini akan dipaparkan rumusan masalah. Yang pertama itu adalah apa pengertian penelitian research and development atau R&D. Kedua, apa saja model pengembangan pada penelitian research and development. Yang tiga, bagaimana pengembangan instrumen pada setiap langkah pengembangan di penelitian research and development. Nah, pada kajian teori, yang pertama itu adalah apa itu R&D, model R&D dan langkahnya. Terus banyak ya model R&D dan langkahnya. Nanti akan dijelaskan dari teman saya. Nah, yang ketiganya itu ada penelitian pendahuluan. Penelitian pendahuluan itu analisis kebutuhan. Yang keempatnya pengembangan uji kelayakan produk. Nah, ini akan dijelaskan. Yang pertama itu adalah apa itu R&D dulu ya. Nah, menurut Bob Engel mendefinisikan bahwa penelitian R&D adalah proses digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Langkah-langkah dari proses ini biasanya disebut dengan siklus R&D yang terdiri dari mempelajari temuan penelitian yang berkaitan dengan produk yang akan dikembangkan,
mengembangkan produk berdasarkan temuan ini, bidang kemudian dalam mengatur di mana akan digunakan akhirnya merevisi, memperbaiki kekurangan, eee, dan diujikan. Nah, ini penelitian yang berdasarkan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya itu ada model pengembangan. Nah, model pengembangan ini sebenarnya sih banyak ya, masih banyak di luar sana model pengembangan yang tidak kami jangkau. Kenapa? Karena keterbatasan waktu dan iterasi. Maka kelompok ini hanya membatasi kelima model pengembangan saja. Nah, ini. Nah, yang pertama itu adalah Dick and Carry, yang kedua itu adalah 4D, yang ketiga Pop and Gall, yang keempat itu MRK, yang kelima itu ADI. Ini yang paling banyak digunakan di penelitian pendidikan ini. Nah, yang pertama itu adalah Dick and Carry. Nah, awal mula dari Dick and Carry itu adalah analisis kebutuhan. Nah, analisis kebutuhan ini bertujuan untuk menentukan apa yang harus dicapai sehingga kita tahu kebutuhan siswa itu apa. Nah, sehingga kalau analisis kebutuhan di dalam R&D kan kita mencari data mengenai apa sih kebutuhan siswa. Nah, yang keduanya itu adalah menganalisis pembelajaran. Menganalisis pembelajaran ini menetapkan keterampilan tertentu yang harus dimiliki siswa. Jadi keterampilan itu apa? Kayak contoh berpikir kritis, kemudian hasil belajar, dan sebagainya. Ya, yang ketiganya itu adalah karakteristik siswa atau konteks ya. Menganalisis konteks siswa. Nah, dari menganalisis konteks siswa itu lebih ke karakteristik siswa. Kita perlu untuk mengetahui karakter siswa itu. Nah, dalam penelitian di KNKR itu. Yang keempatnya itu adalah penulis tujuan kasus pembelajaran. Maaf, bukan tapi khusus pembelajaran. Jadi si ini itu menentukan intinya sih kalau yang empat ini menentukan suatu batasan-batasan. Batasan seperti yang akan diteliti, materi apa aja yang hendak diajarkan, kemudian lain sebagainya. Jadi batasan-batasan itu harus ditentukan di sini. Yang kelimanya itu adalah penyusunan instrumen. Nah, ini penelitian R&D itu di model Dick and Carry, di sini ada penyusunan instrumen. Nah, penyusunan instrumen itu untuk menguji kelayakan suatu produk dan mengukur kemampuan siswa yang berdasarkan indikator. Ya, tergantung dari si peneliti ya. Peneliti mengukur kemampuan siswa apa. Yang keenamnya itu adalah mengembangkan strategi pembelajaran, menjelaskan isi pembelajarannya atau bisa kegiatan pengajarannya, kemudian menyajikan informasi, partisi siswa. Yang selanjutnya itu ada namanya mengembangkan bahan ajar. Nah, di sini ada mengembangkan bahan ajar. Mengembangkan bahan ajar itu sesuai dengan analisis kebutuhan, kita mau ngembangin apa, lalu mengacu pada analisis kebutuhan itu. Dengan tujuan khusus, strategi pembelajaran. Nah, itu atas berdasarkan itu. Yang kedelapannya itu adalah merancang dan melaksanakan evaluasi formatif. Nah, evaluasi formatif ini penting ya bagi R&D ya, karena berguna untuk kelayakan produk. Jadi kelayakan produk. Jadi di dalam evaluasi formatif jadi dia akan berputar di situ. Karena memvalidasikan suatu produk layak atau tidak. Yang nomor 9 itu adalah merevisi produk. Nah, merevisi produknya itu ya tadi apakah produk ini layak atau tidak akan segera direvisi. Nah, yang ke-10-nya itu adalah evaluasi sumatif. Nah, evaluasi sumatif itu penting juga ya karena apakah suatu produk itu efektif untuk siswa atau tidak. Nah, ini perlu diadakan
evaluasi sumatif. Dan selanjutnya akan dijelaskan tentang kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihannya itu adalah setiap langkah ini dari penelitian dari model Dick and Carey ya. Kelebihannya itu adalah setiap langkah jelas sehingga dapat diikuti. Yang kedua, teratur, efektif, dan efisien dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, merupakan model atau perencanaan pembelajaran yang terperinci sehingga mudah diikuti. Yang keempat, adanya revisi pada analisis instruksional, di mana hal tersebut merupakan hal yang sangat baik. Yang kelima, model Dick and Carey pelengkap komponennya, hampir mencakup semua yang dibutuhkan dalam suatu perencanaan pembelajaran. Yang kekurangannya itu adalah bersifat kaku, karena setiap langkah berikutnya sudah ditentukan oleh langkah sebelumnya. Jadi tidak fleksibel. Yang kedua itu adalah tidak semua prosedural pelaksanaan kegiatan pembelajaran dapat dikembangkan menurut langkah-langkah tersebut. Yang ketiga, uji coba tidak diuraikan secara jelas kapan harus dilakukan dan kegiatan revisi baru dilaksanakan setelah tes formatif. Yang keempatnya, pada tahap pengembangan tes hasil belajar, strategi pembelajaran maupun pada tahap pengembangan dan penilaian bahan pembelajaran tidak nampak secara jelas dan tidak adanya penilaian pakar. Nah, selanjutnya tentang model MRK ya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Kak, selanjutnya Kak. Kak Erdila. Pak Gufron tolong di full screen aja Pak. Jadi, nah. Tadi soalnya lelet Pak Bambang. Lanjut ke ini aja ya, ke bagian Pak Bambang ya. Baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bu Flavia dan teman-teman. Seharusnya runutannya dari Dick and Carey, kemudian tadi MRK ya. Tapi Kak Erdila nampaknya belum respon. Oke, langsung ke R&D metode 4D. Nah, saya sebelumnya kalau kita lihat dari tahunnya, jadi mau berbicara terkait dengan milestone-nya, sebelum adanya penelitian-penelitian terkait perkembangan, ternyata di 1974 seorang ilmuwan dari India, T.R. Gajan, itu tepatnya di Indiana University kalau tidak salah Bapak Ibu, dan dua orang temannya, yaitu Semel bersaudara, Dorothy Semel dan Melvin Semel. Nah, dalam dalam Center Inovasi Teaching and the Handicap membuat sebuah pengembangan penelitian yang dinamakan 4D, karena 4D itu singkatan. Jadi singkatan dari define, kemudian ada design, develop, dan yang terakhir diseminasi. Tapi di Indonesia, karena translate-nya itu dalam bahasa Indonesia, maka di Indonesia dikenal juga istilah 4P. Nah, 4P itu ya tadi arti dari pendefinisian, kemudian perancangan dan pengembangan, dan terakhir penyebar luasan. Oke, dalam
pembuatan model ini, Thiagarajan dan kawan-kawan gitu ya, dalam bukunya ada yang pertama Divine. Divine itu ada 5 tahapan. Yang pertama front end analysis, yaitu peneliti harus mendiagnosa awal untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pembelajaran. Yang kedua di metode di langkah pendefinisian itu learner analyzing, atau kita kalau mau meneliti itu harus mempelajari karakteristik apa? Karakteristik siswa atau peserta didik. Misalnya dia memiliki motivasi belajar yang bagaimana, kemudian latar belakang pengalamannya bagaimana, kemudian kemampuannya bagaimana, dan sebagainya. Langkah ketiga di pendefinisian itu ada task analysis. Peneliti harus menganalisis tugas-tugas pokok yang harus dikuasai oleh siswa agar kemudian siswa dapat mencapai TPK. Sekarang berkembang ya, jadi TPK, tujuan pembelajaran kompetensi. Keempat ada konsep analisis. Si peneliti juga harus menganalisis muatan kurikulum yang dikorelasikan terhadap indikator kompetensi atau KI kompetensi dasar, yang kemudian bisa disusun langkah-langkah yang akan dilakukan secara rasional untuk dibuat kemudian di uji lapangan ke peserta didik. Kemudian ada yang terakhir, proses dari pendefinisian ini adalah specific instructional objective. Nah, peneliti ini harus menulis tujuan pembelajaran. Nah, yang tadi setelah kurikulum kita analisis, maka tujuan ini untuk melihat perubahan perilaku atau perubahan yang diharapkan si peneliti terhadap peserta didik, dengan kata-kata yang ada di kurikulum itu namanya KKO, kata kerja operasional. Tahap selanjutnya adalah desain atau perancangan. Di bukunya itu dibagi ada 4 kegiatannya. Yang pertama menyusun tes kriteria sebagai tindakan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dan sebagai alat evaluasi setelah implementasi kegiatan. Yang kedua, memilih media pembelajaran yang sesuai. Yang ketiga, pemilihan bentuk penyajian pembelajaran disesuaikan dengan media atau bahan ajar yang digunakan. Yang keempat, menstimulasikan penyajian materi dengan media dan langkah-langkah pembelajaran yang telah disusun. Nah, dalam tahap perancangan ini, peneliti itu sudah ada rancangan atau produk awal. Nah, produk awal yang bakal dibuat ya pada konteks pengembangan bahan ajar atau media pembelajaran atau yang lain halnya berupa elektronik atau print out gitu ya. Tahap ini dilakukan untuk membuat dengan kerangka isi analisis kurikulum yang tadi di tahap langkah pertama dilakukan. Nah, maka langkah ketiga adalah develop atau pengembangan. Dalam bukunya ada 2 tahapan ini, 2 kegiatan gitu ya, ada expert appraisal dan development testing. Tidak berbeda dengan metode yang lain, cuman berbeda istilah. Ada expert appraisal yang merupakan teknik untuk memvalidasi atau menambah
penilaian atau menambah penilaian terkait dengan kelayakan rancangan produk yang akan dibuat si peneliti, ahli materi, ahli bahasa, kayak gitu ya, uji validasi katakanlah. Kemudian yang kedua, kegiatan dalam develop ini development testing, merupakan kegiatan uji coba yang rancangan produk awalnya pada sasaran subjek subjek penelitian yang sesungguhnya. Hasil uji cobanya digunakan untuk memperbaiki produk dari hasil revisi 1 ya, revisi 1 itu bisa dilihat di bagannya. Setelah produk diperbaiki, kemudian diujikan kembali sampai kemudian memperoleh hasil yang efektif, hasil yang efisien. Dan yang terakhir, ada diseminasi. Ada yang tertinggal. Develop itu kegiatan yang dilakukan ada langkah-langkahnya. Yang pertama ada validasi tadi appraisal export, kemudian ada revisi, kemudian ada uji coba terbatas dalam pembelajaran di kelas. Kemudian yang keempatnya ada revisi model berdasarkan hasil uji coba. Dan yang kelimanya implementasi model pada wilayah yang lebih luas lagi. Dan terakhir ada proses diseminasi atau penyebar luasan. Ada 3 kegiatan yang dijelaskan dalam literasi yang saya baca gitu. Validasi testing, kemudian packaging, dan diffusion and adoption. Nah, pada tahap validasi testing ini, produk yang sudah direvisi pada tahap pengembangan, kemudian diimplementasikan pada sasaran yang sesungguhnya. Jadi, pada saat implementasi dilakukan, pengukuran ketercapaian tujuan harus sesuai dengan perancangan yang telah kita buat. Kenapa? Karena pengukuran yang dilakukan itu untuk mengetahui tingkat efektivitas produk yang dikembangkan. Apa-apa yang tujuan belum dicapai, apa-apa tujuan yang belum didapatkan sesuai dengan perencanaan, maka ada perlunya revisi kembali. Semua batasannya di sini ada revisi 1, revisi 2, revisi 3. Padahal sesungguhnya dalam Pordi ini bisa saja kita melakukan lebih dari 3 kali revisi gitu ya. Cuman di bagan yang ada di situ hanya sampai draft 1, ada draft 2 dan draft 3. Nah, kegiatan terakhir dalam penyebar luasan pengembangan yaitu packagingnya atau pengemasannya seperti apa sesuai dengan produk yang dihasilkan, bisa menarik tampilannya gitu ya, terus estetik gitu ya. Ada diffusion dan adoption. Nah, pada konteks pengembangan bahan ajar, tahap diseminasi ini dilakukan dengan cara mensosialisasikan bahan ajar melalui pendistribusian dengan jumlah skala terbatas dulu ya. Walaupun judulnya penyebar luasan gitu ya. Yang kita kenal dulu kepada guru dan para peserta didik. Pendistribusian ini dimaksudkan untuk memperoleh respon, memperoleh feedback, memperoleh tanggapan balik tadi, feedback terhadap bahan ajar yang telah peneliti kembangkan. Apabila respon sasaran pengguna bahan ajar sudah baik, maka barulah dilakukan pencetakan dalam jumlah banyak dan pemasaran supaya jumlahnya banyak supaya bahan ajar itu digunakan oleh sasaran yang lebih luas. Next, Pak Gufron, di kelebihan dan kekurangan. Di sini Bambang coba analisis ya, lebih tepatnya. Ada kelebihan dan kekurangannya. Model ini tergolong model yang tahapannya sederhana. Tahapannya ya.
ingat tahapannya, tapi di tiap tahapan itu banyak anak tugas-tugasnya gitu ya. Ya sebenarnya modelnya ya, tapi yang sederhana. Kemudian kedua, tahapan-tahapan lebih detail sehingga menganalisa yang masalah dasar. Kelemahannya terkesan linier. Kenapa linier? Karena analisis konsep dan tugasnya itu secara bersamaan. Yang saya pahami tidak ada yang lebih dulu gitu antara kita ngerjain analisis tugas dulu atau analisis konsep, atau sebaliknya analisis konsep dulu baru analisis tugas. Itu yang saya pahami. Kemudian yang kedua, memiliki proses pengerjaan pada setiap tahapan yang lebih panjang dibandingkan model yang lain sehingga cukup lama dalam pengerjaannya. Nah ini antara kontradiktif ya, nggak apa-apa ya, coba saya analis. Ini kontradiktif dengan kelebihan yang pertama. Nah, yang tadi saya bilang bahwa proses memang betul modelnya sangat sederhana karena cuma 4D gitu, define, develop, ya kan, diseminasi. Terus tapi itu di situ banyak banget pengerjaannya gitu ya, yang harus kita kerjakan. Paling tidak itu dari model R&D 4D yang di utara yang sumbernya dari Tiaga Rajan dan Semel Bersaudara. Terima kasih atas perhatian dan waktunya Pak Gufron dan Bu dosen dan teman-teman. Saya lanjut lempar ke Pak Gufron. Silakan Pak Gufron. Oke, atau ke Mbak Erdila. Bagaimana Mbak? Tes suara, tes ombak Mbak. Halo. Halo Mbak. Halo. Mbak Erdila. Ya, software kedengeran? Alhamdulillah. Kedengeran Mbak, kedengeran. Ya, maaf, tadi ada permasalahan di laptop saya, nggak bisa nerima suara tadi. Baik, Oke. saya serahkan tahapan model selanjutnya ke Mbak Erdila. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut aja untuk tidak mempersingkat waktu ya. Tolong ini ya, instrumennya mana ya? Kok nggak dijelasin? Jangan lupa ya, fokusnya. Instrumennya juga. Ya, di bawah. Silakan. Saya akan menjelaskan secara lebih umum saja tentang model dari pengembangan CAP atau MRK. Nah, model ini terdiri dari 9 langkah ya. Di itu ada instructor problem, itu adalah identifikasi suatu masalah. Jadi itu tahapan pertama itu kita disuruh untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada. Tahapan pertama dia yaitu identifikasi masalah yang sesuai dengan menyangkut model, pendekatan, teknik yang digunakan oleh guru. Nah, yang kedua itu dia lanjut ke karakteristik si peserta didik. Nah, jadi pada model ini dia memperhatikan karakteristik si siswa, baik tingkah laku awal si siswa itu sendiri, ataupun karakteristik siswa ketika dia sedang bersosialisasi dengan siswa lain. Nah, itu tahapan keduanya. Nah, tahapan ketiganya itu tentang analisis kebutuhan, di mana analisis kebutuhan ini mencakup tentang RPP yang digunakan, LPP yang dibuat oleh guru itu, LKS yang digunakan untuk menunjang pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut. Nah, tahapan yang keempat yaitu merumuskan indikator. Nah, analisis ini berfungsi sebagai alat atau desain dari kegiatan pembelajaran. Nah, atau yang kedua itu dia kerangka kerja dalam merencanakan mengevaluasi hasil belajar siswa serta panduan siswa dalam belajar. Nah,
Yang kelima, itu adalah penyusunan instrumen evaluasi. Jadi, setelah kita bikin indikator, sudah kita membuat indikatornya, kita menyusun instrumen evaluasi. Evaluasi itu tujuannya untuk menilai hasil belajar dari siswa kita tersebut. Nah, yang keenam itu ada strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran ini dilakukan untuk memilih strategi mana sih yang sesuai untuk tujuan dari pembelajaran kita itu. Nah, yang ketujuh itu ada pemilihan media. Nah, pemilihan media, keberhasilan pembelajaran itu sangat tergantung pada sumber belajarnya atau media yang dipilih. Jadi, di sini kita harus menyesuaikan media mana sih yang bisa memenuhi tujuan dari pembelajaran kita. Selanjutnya yang kedelapan itu penyampaian pembelajaran. Nah, penyampaian pembelajaran ini itu adalah menunjang untuk mengembangkan atau melaksanakan semua kegiatan yang diperoleh oleh guru itu untuk siswanya. Nah, yang ke-9 adalah instrumen penilaian. Jadi menyampaikan evaluasi hasil belajar dan hasil program. Tahapan evaluasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan pada model ini, di mana secara formatif program dikoreksi dan perbaikan agar sesuai dengan tujuan ditetapkan. Nah, itulah 8 langkah dari model CCAP atau MRK itu. Nah, sekarang kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan dari model tersebut. Maaf, Mas Gufron, oke. Kelebihannya itu pertama, model ini tuh dia tidak memiliki dia tidak memiliki tujuan awalnya, sehingga rancangan tuh bebas mau mulai dari mana aja. Oh, kamu mau bikin kita mau bikin tentang rancangan dari RPP-nya dulu, LKS-nya dulu boleh. Dia tidak punya aturan di sini, gitu. Jadi itu kita bebas mau milih yang mana dulu. Oh, kita mau langkah ke-8 dulu boleh, atau mau langkah ke-3 dulu boleh di sini. Nah, ini kelebihannya. Yang kedua itu dia berbentuk telur bulat, ya berbentuk telur, yang di mana itu dia saling bertergantungan antara unsur satu dan unsur selanjutnya gitu. Jadi tahap pertama, tahap 1, 2, 3, dan 4 dia saling berhubungan gitu. Nah, yang ketiga, di dalam setiap unsur ini ada kemungkinan dapat dilakukan perbaikan dari sisi manapun berlaku terhadap semua unsur. Jadi kalau kita ada nih di tahapan kedua kita kayaknya dengan tahapan ketiga nggak nyambung nih, kita boleh balik lagi ke tahap kedua untuk memperbaikinya gitu. Jadi dia tidak ada, oh kalau kamu udah selesai tahap kedua, kamu nggak boleh lagi ke tahap kedua gitu, nggak boleh, nggak ada di sini. Jadi dia boleh kalau kita udah tahap kelima nih, tahu-tahu di tahap kedua ternyata nggak nyambung dengan tahap kelima, kita boleh balik lagi ke tahap yang kedua gitu. Di kelebihan MRK seperti itu. Nah, kalau kekurangannya, model ini tidak melibatkan penilaian para ahli yang berkompeten pada bidangnya, sehingga ada kemungkinan perangkat pembelajaran yang dilaksanakan terjadi kesalahan. Jadi dia tidak ada kayak kayak ada penilaian oleh para yang sesuai dengan bidang itu nggak ada. Nah, yang kedua itu model pengembangan CAP ini kurang lengkap dan kurang sistematis. Idealnya suatu proses pengembangan model dilakukan dengan identifikasi permasalahan tentang apa sebab model atau produk pembelajaran tersebut dikembangkan. Jadi model ini tuh dia dibilang sih kurang lengkap ya. Makanya model ini tuh banyak permasalahan di identifikasinya gitu. Mungkin cukup dari saya. Saya serahkan lagi ke moderator. Terima kasih. Suaranya belum keluar, Pak Muhar. Suara. Belum nih, nggak bisa di-unmute ya?
Pak Muhar, suaranya belum keluar. Dia lagi di mute, Kak. Kalau masih di mute. Halo? Pak Muhar, itu tandanya Pak Muhar masih di mute tuh tanda markernya. Aduh, nggak bisa lagi. Pak Muhar. Atau dibawakan oleh yang selanjutnya aja gimana? Aduh, harus restart dulu kayaknya Pak Muhar. Mungkin bisa dihubungi ya, di telepon atau di apa gitu. Baik, Bu. Capri gitu ya, coba. Oke. Saya lanjut aja ya di model EDI dulu, karena Pak Muharnya lagi ada kendala di bagian sound. Coba Kak Muhar diperbaiki dulu, saya lanjut dulu di bagian model EDI. Jadi model EDI ini model pengembangan di dalam suatu R&D ada model EDI, yaitu proses instruksional yang terdiri dari 5 fase, seperti yang bisa kita lihat di situ ada analyze, design, develop, implement, dan evaluate. Nah, singkatnya, pada fase analyze ini kegiatan utamanya itu adalah menganalisis perlunya pengembangan bahan ajar dalam tujuan pembelajaran, seperti memunculkan masalah dasar yang dihadapi dalam pembelajaran, menelaah karakteristik siswa berdasarkan pengetahuan dan keterampilan, menelaah kemampuan berpikir siswanya, menganalisis bentuk pengembangan bahan ajar seperti apa nanti yang bahan ajar yang dibutuhkan dan diperlukan siswa, menganalisis fakta, menganalisis tujuan pembelajaran sebagai acuan bahan ajar yang akan dikembangkan, dan sebagainya. Nah, masuk kepada pada model EDI, fase desain ini merupakan perencanaan pengembangan bahan ajar, di mana di fase desain ini tercakup seperti mengkaji KI dan KD. Nanti di situ akan ditentukan dari KI dan KD itu ditentukan materi pembelajaran, indikator, instrumen penilaian, dan sebagainya. Yang kedua ada merancang skenario pembelajaran, memilih kompetensi bahan ajar, perencanaan awal perangkat pembelajarannya, nanti bahan ajar yang akan dikembangkan seperti apa, dan merancang materi pembelajaran dan alat evaluasi belajar. Yang ketiga, fase yang ketiga itu adalah fase pengembangan atau fase develop. Nah, tujuan di fase pengembangan ini adalah memproduksi dan merevisi bahan ajar yang akan digunakan. Bahan ajar itu dibuat dan dimodifikasi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ada di analisis pendahuluan, di analisis kebutuhan yang sebelumnya. Nah, di fase pengembangan inilah dibutuhkan instrumen berupa angka validitas produk, validitas bahan ajar oleh para ahli. Nah, untuk perangkat instrumennya itu nanti akan dibahas di akhir secara keseluruhan. Di sini kita hanya membahas model seperti kulitnya saja, gitu ya. Nah, terus masuk ke proses selanjutnya ada proses implement. Di implement ini bahan ajar yang sudah dikembangkan, dirancang, dan diproduksi tadi diimplementasikan dalam kelas pada situasi yang nyata dan sebenarnya. Maaf, ini belum implementasi. Baru masuk implementasi. Jadi ini masih implement ya. Jadi tujuan di implementasi ini adalah gunanya membimbing siswa mencapai tujuan pembelajaran, menjamin terjadinya pemecahan masalah untuk mengatasi persoalan yang sebelumnya dihadapi oleh siswa. Nah, masuk ke tahap fase evaluasi. Nah, hasil evaluasi di sini nanti digunakan untuk memberikan umpan balik terhadap pengembangan bahan ajar. Jadi nanti kemudian si bahan ajar ini direvisi, dibuat sesuai dengan hasil evaluasi atau kebutuhan yang tadinya belum dapat dipenuhi di tujuan pembelajaran seperti itu. Jadi kesimpulan, masuk ke board and goal dulu. Kalau Pak Muhar, silakan Pak Muhar, jika sudah Pak Muhar. Oci langsung ke kesimpulan model aja, Ci. Boleh, langsung kesimpulan aja ya. Boleh ditampilkan mungkin. Jadi kesimpulan tadi yang ada model Dick and Carry, 4D, MRK, EDI, dan Block and Mingle itu, kesimpulannya adalah, jadi berdasarkan setiap model, pada model pengembangan itu terdiri dari 3 tahap, yaitu pada umumnya tahap penelitian pendahuluan, tahap pengembangan, dan tahap evaluasi.
Jadi setiap model pengembangan itu memiliki kelebihan dan kekurangan yang dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan peneliti dan penelitiannya. Nah, pada umumnya setiap model pengembangan itu memerlukan instrumen yang sama. Nanti akan kita bahas. Nah, dengan demikian pembahasan berikutnya akan dikerucutkan berdasarkan tahap umum penelitian pengembangan. Saya kembalikan ke Pak Mohar. Ya. Saya sudah terdengar? Sudah Bapak. Sudah ya. Oke, baik. Baik, yang terhormat Bu Flavia, serta teman-teman semua. Mohon maaf tadi saya ada sedikit kendala ya dengan sound. Baik, saya akan menjelaskan terkait dengan analisis kebutuhan ya. Nah, dalam penelitian dengan metode R&D, itu tahap awal yang dilakukan adalah melakukan penelitian pendahuluan. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi, baik itu berupa masalah maupun potensi yang bisa dikembangkan dalam penelitian. Nah, informasi-informasi tersebut kemudian dikumpulkan dan dianalisis oleh peneliti sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan model yang diharapkan mampu memecahkan masalah yang dihadapi. Nah, desain penelitian yang dapat digunakan oleh peneliti itu dalam melakukan penelitian pendahuluan yaitu mengumpulkan data melalui angket, kemudian survei, angket atau survei ya, kemudian wawancara dan observasi atau pengamatan. Nah, untuk lebih memahami penelitian pendahuluan, di sini saya memberikan contoh penyusunan instrumen dalam penelitian pendahuluan, mulai dari kisi-kisi dan angket analisis kebutuhan siswa, sampai ke kisi-kisi dan butir pertanyaan wawancara yang kami kutip dari tesis Dinar Nirmalasari tahun 2022 ya, dengan judul pengembangan bahan ajar matematika melalui pendekatan etnomatematika berbasis budaya Banten. Nah, ini salah satu instrumen ya, analisis kebutuhan yang angket ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa analisis kebutuhan atau instrumen analisis kebutuhan ini terdiri dari indikator, jenis pertanyaan, nomor butir angket, dan jumlah soal gitu, atau jumlah pertanyaan. Nah, indikatornya sendiri ini karena tadi judulnya itu pengembangan bahan ajar matematika melalui pendekatan etnomatematika berbasis budaya Banten, maka indikator yang disampaikan pada analisis kebutuhan ini berkaitan dengan judul-judul tersebut. Nah, itu yang akan nanti dijadikan dasar dalam latar belakang. Yang pertama pembelajaran matematika, kedua materi pelajaran, yang ketiga bahan ajar, kemudian yang keempat pengembangan bahan ajar dan kebudayaan Banten. Nah, dari setiap indikator itu baru disusunlah butir soal atau pertanyaan. Nah, di sini saya juga sudah melampirkan soal ya, analisis kebutuhan siswa. Nanti bisa kita cocokkan, misal kita ambil contoh soal nomor 3 ya. Nah, di sini kan apa yang menyebabkan materi yang kamu pilih tersebut dianggap sulit. Nah, kita coba cek dulu ke indikatornya tadi. Dengan pertanyaan ini itu sesuai tidak dengan indikator yang sudah disusun. Nah, pertanyaan soal nomor 3 itu adalah pada materi pelajaran, yaitu penyebab materi dianggap sulit. Nah, jadi memang pertanyaan dari analisis kebutuhan yang bersifat angket ini memang harus disesuaikan dengan kisi-kisi yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, selanjutnya untuk instrumen wawancara itu tidak jauh berbeda dengan analisis kebutuhan angket ini, juga dilengkapi harus dengan kisi-kisi ya. Nah, adapun indikatornya agak sedikit berbeda karena wawancara ini ditujukan untuk guru. Jadi yang pertama berkaitan dengan kompetensi mengajar, kemudian kurikulum, evaluasi pembelajaran, bahan ajar, terkait juga dengan pembelajaran matematika berbasis kebudayaan dan kebudayaan Banten itu sendiri. Nah, di sini juga ada beberapa contoh yang bisa kami lampirkan, dan kita harus lihat juga apakah ini sesuai dengan indikator atau tidak. Contoh kita ambil soal nomor 2 ya, kurikulum apakah yang digunakan dalam melaksanakan KBM di sekolah tempat Bapak Ibu mengajar saat ini. Nah, kita coba flashback ke indikatornya apakah sesuai soal nomor 2 ini dengan indikator yang sudah disiapkan. Nah, untuk soal nomor 2 di sini kurikulum yang digunakan di sekolah. Nah, jadi memang dalam menyusun instrumen analisis kebutuhan itu diawali dengan membuat kisi-kisi seperti itu. Ya, mungkin itu terkait dengan instrumen analisis kebutuhan. Berarti untuk yang Borg and Gale gimana? Perlu dijelaskan nggak?
Langsung aja tadi udah dibuat kesimpulannya soalnya, Kak. Ya, oke, baik. Untuk Borengel sendiri mungkin tidak terlalu jauh berbeda ya dengan yang lain. Baik, selanjutnya kami serahkan ke Maryam. Oke, baik, terima kasih Kak Muhar. Jadi kalau tadi kan sudah disampaikan bahwa langkah pertama pada suatu penelitian pengembangan adalah melakukan analisis kebutuhan, yaitu yang ada pada tahap penelitian pendahuluan. Tahap selanjutnya secara umum adalah tahap pengembangan. Tahap pengembangan itu di mana peneliti mengembangkan produk yang hendak dibuat. Di tahap itu tidak diperlukan instrumen, tapi lebih ke studi, mencari-cari mengenai literatur untuk dasar pengembangan. Nah, lalu apabila produknya sudah dihasilkan, produk awal tersebut harus melalui serangkaian uji kelayakan. Yang pertama adalah validasi ahli media. Dalam hal ini kami menggunakan tes Mungkin jaringannya ya? Ini Iya. laptop saya jaringannya atau bagaimana? Iya betul Bu, koneksinya Bu. Koneksinya kayaknya, Bu. Bu Ratna, Mbak Ratnanya. Coba dikonfirmasi gitu. Siap. Kalau misalnya terlalu berat, mungkin bisa di-off-kan gitu kameranya, supaya paling nggak suaranya bisa ini. halo tes. Ya, kedengaran Mar. Iya, maaf, udah di off cam aja kayaknya. Tadi sampai mana ya Kak yang masih nyambung tadi suaranya? Kelayakan produk. Oh ya, oke. Sampai produk sama tesisnya udah belum tadi? Tesis yang digunakan sebagai contoh. Belum. Oke, terima kasih. Jadi tesis yang digunakan sebagai contoh adalah tesis milik Vidya Ayuning Tias berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Matematika menggunakan software GeoGebra, pendekatan saintifik, materi Prisma dan Limas di tingkat SMP. Nah, berdasarkan karakteristik atau variabel penelitian tersebut, maka maka produk yang dihasilkan harus diuji berdasarkan variabel tersebut. Misalnya pertama yaitu validasi ahli media, karena media yang dihasilkan adalah media pembelajaran berbasis software GeoGebra, maka terdapat beberapa aspek yang harus dinilai. Apakah media yang dihasilkan dari segi tulisannya itu pemilihan ukuran tulisannya lalu dinilai, lalu pemilihan warna dari tulisan yang digunakan apakah sesuai dan sebagainya, apakah desainnya itu terlalu jomplang gitu istilahnya ya, apakah menarik untuk siswa, apakah bisa interaktivitas gitu. Jadi hal-hal tersebutlah yang ingin dinilai dari media, dari produk berupa media yang dihasilkan. Ini jadi pertama langkahnya adalah menyusun kisi-kisi angket uji ahli media. Gufran boleh tolong next. Nah, apabila sudah dibuat kisi-kisinya, sudah tahu apa yang mau dinilai, aspek apa saja yang mau dinilai, kemudian dari setiap aspek indikator apa saja yang mau dinilai, lalu diturunkan menjadi butir-butir pernyataan. Jadi angket ini adalah hasil pengembangan dari kisi-kisi tadi. Namun angket ini harus divalidasi juga, yaitu agar apa? Agar memastikan bahwa angket yang digunakan ini dapat dipahami oleh si pengisi atau validator, juga dapat gimana ya? Jadi angket yang digunakan ini dapat melalui angket itu dapat memperoleh informasi, dapat menilai media yang sudah dihasilkan. Untuk itu dilakukan validasi konstruk. Next, Gufron. Validasi konstruk ini dilakukan oleh dosen di luar dosen pembimbing
tujuannya adalah untuk itu tadi ya, melihat benar nggak sih kalau kita mau menilai aspek tulisan, kita mau pemilihan ukuran, apakah butir pernyataan tersebut sesuai atau tidak sesuai. Apabila tidak sesuai, apabila ada saran dan masukan, itu kolom tersebut diisi oleh validator instrumen. Di sini saya menampilkan hanya 2 aspek, yaitu aspek tulisan dengan 3 pernyataan, dan juga aspek penggunaan produk pengembangan media pembelajaran. Misalnya dari segi penggunaan produk itu apakah mudah digunakan. Jadi setiap pertanyaannya itu ditelaah lagi, dicermati oleh validator instrumen. Selanjutnya apabila angket tersebut sudah valid, maka baru bisa digunakan untuk memvalidasi produk yang digunakan. Jadi validasinya bukan hanya validasi produk, tapi instrumen yang digunakan juga divalidasi melalui proses validasi konstruk. Next. Ini udah next belum ya? Ya, makasih. Tadi kan sudah uji validasi media, yaitu menilai media pembelajaran yang dihasilkan dari segi media. Kemudian juga harus dinilai berdasarkan materi. Misalnya tadi kan materinya itu ditujukan untuk siswa SMP, maka seperti materinya, bahasanya, itu juga harus disesuaikan dengan siswa usia SMP. Jangan sampai kalimat yang digunakan itu justru sulit dipahami oleh anak SMP. Kemudian dari segi materi itu tadi juga ada pendekatan yang digunakan itu scientific. Maka produk harus dinilai apakah pendekatan saintifik sudah muncul pada produk tersebut. Nah, untuk itu kan kita butuh validator ahli materi dan bahasa, dan ini adalah contoh instrumen yang digunakan, contoh kisi-kisinya. Next, Gufron. Prosesnya sama seperti tadi. Setelah peneliti menyusun kisi-kisi terdiri dari aspek dan indikator yang hendak diukur, maka diturunkan menjadi butir-butir pernyataan. Dan sama seperti tadi juga, angket yang sudah dihasilkan perlu divalidasi konstruk sebelum digunakan. Next. Setelah uji kelayakan produk, artinya produk sudah dinyatakan layak, artinya produk sudah divalidasi, artinya media dan materinya sudah sesuai, namun perlu dilakukan uji lapangan. Uji coba lapangan ini adalah untuk mengetahui kebergunaan dari sisi usernya sebagai penggunanya, siswa dan guru. Kalau tadi kan dari segi para expert. Sama sebenarnya kalau di sini juga uji coba lapangan terdiri dari 3, kalau pada media, produknya media terdiri dari 3 tahap, uji coba perorangan, lapangan kecil, dan lapangan besar. Namun instrumen yang digunakan ini sama, hanya saja size-nya yang berbeda, size sampelnya yang berbeda. Nah, di sini instrumen yang digunakan, aspek-aspek yang dinilai pada instrumen yang digunakan adalah gabungan dari aspek media, materi, dan bahasa. Boleh tolong next? Udah ya? Maaf Ibu, tadi harusnya ada, jadi kayak tadi kan di media ada aspek desain, aspek tulisan, tapi kalau di materi ada aspek materi, aspek bahasa. Nah, itu semua dijadikan satu dalam satu instrumen yang sama gitu. Jadi user langsung menilai ketiga aspek tersebut. Seperti itu. Jadi kalau dari awal itu kesimpulan mengenai proses pengembangan instrumen penelitian R&D, karena model penelitian R&D itu sendiri ada berbagai macam, namun secara umum bisa dikategorikan dalam 3 tahap utama. Tahap penelitian pendahuluan, pengembangan, dan evaluasi, di mana
instrumen diperlukan pada 2 tahap awal dan akhir, dan pada penelitian R&D validasi instrumen yang digunakan melalui proses validasi konstruk. Seperti itu, Bu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon masukan dan pembimbingannya dari Bu Flavia dan Bu Pinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin dari teman-teman yang lain ada masukan dulu, silakan. Belum ada yang lainnya? Oke, mungkin saya ya memberikan masukan sedikit. Kemudian tadi saya mau lihat contohnya, ini lebih ke R&D ya. Jadi semuanya ini penelitiannya Bapak Ibu ya terkait dengan fokus penelitiannya ya. Betul, Ibu. Oke. Tadi diberi contoh ya instrumen, walaupun tadi saya lihatnya lebih fokus ke metodenya ya. Oke, tapi saya belum lihat yang bagaimana instrumennya gitu. Cuma di akhir aja. Bisa saya lihat contohnya tadi? Contoh instrumennya? Udah, Bu. Baik, ya coba bisa dimunculkan ya, dibesarkan bisa nggak? Oke, ini contohnya punya siapa ini? Boleh saya tahu? Dinar tadi kalau nggak salah, Bu, untuk ini. Ini Dinar atau punya angka tingkat atau bagaimana? Benar, Bu. Penelitian pendahuluan itu menggunakan punyanya Dinar Nirmalasari, Bu. Tesis Dinar. Oh, kakak tingkat ya? Iya, Bu. Dia baru 2023. Jangan lupa dimasukkan referensinya gitu ya. Nah, itu fokus penelitiannya tentang apa? Dia ini belajar. Ini suaranya nggak kedengeran ya? Tentang apa? Ajar. Ibu ini dia bahan ajar, video pembelajaran, pendekatannya etnomatematika, berbasis budaya Banten. Nah, ini ya saya minta tuh coba cari referensi yang lebih ini gitu ya. Belum tentu yang tesis-tesis yang di-propose gitu ya, pustakaan itu ya benar kayak gitu ya. Jadi coba dikoreksi lagi, coba kita koreksi bersama-sama gitu ya. Nah, dia mengatakan tadi fokusnya ke etnografi sama budaya ya. Nah, etnografi itu seperti apa? Apakah ada sintaksnya? Apakah itu berupa indikator gitu ya? Itu seperti apa? Maaf Ibu, etnomatematika Ibu.
etnomatematika. Oke, apa itu etnomatematika? Itu harus dijelaskan juga kan, indikatornya seperti apa, Iya Bu, atau itu etnomatematika yang di sintaks. dalam tesis itu dalam bentuk kebudayaan Banten Bu. Jadi di sini indikatornya masuknya ke indikator kebudayaan Banten itu etnomatematika. Jadi masih umum ya, nggak sampai ini ya. Oke. Nah, itu indikator-indikatornya diambil dari mana? Nah itu juga saya kurang tahu Bu. Nah, itu harus dicari gitu ya. Ini kan instrumen gitu ya, paling nggak tahu gitu ya. Pembelajaran matematika pelajaran itu dapat dari mana gitu ya, indikator-indikatornya. Itu harus jelas juga gitu ya bagi Bapak Ibu. Oh, mohon maaf, apa suara saya sudah terdengar, Bu? Sudah Ya, Bapak. sudah. Ya, izin menambahkan ya, Bu ya. Nah, memang dalam penelitian R&D itu kan dimulai dari penelitian pendahuluan. Nah, jadi seorang peneliti itu ketika ingin meneliti untuk model pengembangan R&D, itu dia harus melakukan analisis kebutuhan dan indikator-indikator yang ada itu memang harus menguatkan penelitian yang ingin dikembangkan gitu. Nah, misalnya tadi judulnya kan pengembangan bahan ajar matematika, berarti dalam indikatornya itu memang harus ada pembelajaran terkait dengan pembelajaran matematik, kemudian terkait juga dengan bahan ajar gitu. Nah, jadi pemilihan bahan ajar yang dipilih dalam penelitian pun itu menunggu hasil dari analisis kebutuhan. Nah, nanti si peneliti itu akan mencantumkan bahan ajar apa saja yang biasa digunakan atau bahan ajar apa saja yang ingin digunakan oleh siswa gitu. Nah, kemudian juga di dalam judul itu kan ada pendekatan etnomatematika. Nah, ini dilengkapi dengan berbasis budaya Banten. Nah, jadi memang konteks etnomatematika yang dipilih dalam penelitian ini tuh adalah kebudayaan Banten di situ dan memang sudah dicantumkan juga di dalam indikator. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, coba saya lihat ini tadi kan cuma kisi-kisinya aja ya. Coba angkatnya seperti apa? Ya baik, Bu. Angketnya ada. Nah, cuma yang ditampilkan di sini hanya tiga pertanyaan ya, Bu. Nah, yang pertama, menurut kamu apakah matematika pelajaran yang mudah? Nah, ini tadi indikatornya adalah pendapat siswa tentang pelajaran matematika. Soal nomor 1. Nah, kemudian yang kedua, materi kelas 8 semester 2 apa yang menurutmu sulit untuk dipahami? Nah, ini untuk pertanyaan soal nomor 2 ini memang ada beragam versi, Bu. Jadi, yang pertama ada peneliti yang dia sudah secara detail, mungkin agak detail ya, dengan menyebutkan kelas dan semester. Nah, sehingga mata pelajaran bab yang ditampilkan dalam opsi itu hanya bab-bab yang ada di kelas 8 semester 2. Nah, kami juga menemukan ada penelitian pengembangan yang dia untuk soal nomor 2 ini menyebutkan semua bab dalam dari kelas 1 sampai kelas 3 seperti itu, Bu. Nah, itu dia tidak merincikan untuk di kelas berapa atau di semester berapa. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah apa yang ya nggak apa-apa. menyebabkan materi itu sulit. Ya, udah dijelaskan tadi juga ya. Nah, jadi intinya oke, nggak apa-apa, nggak masalah, gitu ya. Untuk angketnya seperti ini, kalau nanti Bapak Ibu membuat gitu ya, udah ada kisi-kisi ya, perhatikan lagi indikatornya. Terus kemudian saran saya gitu ya, jangan pilihan seperti ini kayak gitu ya, apalagi untuk angket. Boleh ada pilihan, juga kasihkan kayak ini loh, materi yang sulit kayak dibatasi gitu loh. Kalau saran saya namanya analisis kebutuhan. Kita mencari gitu ya, problemnya apa gitu ya, di kelas mana, subjeknya kenapa saya pilih ini gitu ya. Jadi kalau mau saya dibuat umum aja gitu ya, materi yang sulit yang mana gitu ya. Jadi nanti sasarannya tuh jelas, saya maunya seperti ini dengan alasan seperti ini gitu ya. Berdasarkan analisis. Kalau ini kan kayak mematok harus kelas 8 semester ini gitu kan. Nah, terus kesulitannya apa? Kalau pilihan gini itu kayak ini ya, terlalu dipaksakan juga ya anaknya. Jadi kayak nggak bisa ini juga.
Mungkin dikasih ini ya, IC gitu ya. Jadi biar kelihatan juga analisis kebutuhannya. Oke, ini yang instrumen analisis kebutuhan. Kemudian ada lagi selain angket? Wawancara, Bu. Oke, wawancara. Ini umum banget ya. Oke. Juga sama ya. Ya, biasanya memang kalau di wawancara itu dia di bagian awalnya dia membahas terkait dengan kompetensi mengajar, kemudian kurikulumnya, terkait dengan pembelajaran yang biasa dilaksanakan guru tersebut, kemudian bahan ajar Kalau apa yang angket, biasa digunakan. Jadi, ya Bu, kalau angket tadi yang isi siapa? kalau angket tadi siswa Bu, sasarannya ke siswa. Ke gurunya nggak ada ya? Kalau ke gurunya dalam bentuk wawancara. Oh, jadi ini wawancaranya ke guru ya? Jadi, ya betul. Jadi nanti hasil wawancara dengan angket itu kita analisis gitu Bu hasilnya. Oke. Nah, kalau lebih bagus nanti Bapak Ibu tambahin lagi di kolom satunya lagi gitu, tambah kolom. Jadi kan jenis pertanyaannya. Nanti samping lagi bentuk pertanyaannya seperti apa. Jadi kayak nampak gitu ya. Kalau ini lebih bagus lagi kayak gitu. Kalau misalkan ya pengembangan bahan ajar, misalkan pengembangan bahan ajar berbasis misalnya ke discovery misalkan untuk meningkatkan berpikir kritis misalkan kayak gitu ya. Jadi variabelnya tuh enggak, ini kan kayak umum gitu ya. Kalau misalkan ada banyak variabel itu diintegrasikan. Jadi kayak misalkan dibuat ini aja. Ini kan cuma kisi-kisi ya. Nanti kan yang diberikan kan nggak seperti ini juga gitu kan, ke subjeknya kan nggak seperti ini. Tapi paling enggak kan waktu validasi, baik itu validator ataupun dosen pembimbing ataupun nanti penguji itu bisa lihat kayak gitu loh ya. Misalkan nanti kayak contoh tadi saya ke discovery, cari indikatornya ya, indikatornya seperti apa. Kemudian tadi kayak buat satu kolom gitu ya, indikator dari guide discovery, kemudian satu kolom lagi itu berpikir kritis gitu ya, di mana ada keterkaitan. Nah, baru kasih jenis pertanyaan ini gitu ya. Contoh apa? Bentuk konkretnya seperti apa? Mau itu wawancara, mau itu angket, apapun itu. Ya Bu, berarti pertanyaannya itu memang kita harus lihat dulu teori dari pendekatan atau metode yang kita pilih seperti itu ya Bu ya? Ya, seperti itu ya. Ini juga sama, ada indikator ya, ada jenis pertanyaannya. Nah, mungkin ditambahin lagi ya, dia itu termasuk wawancara yang seperti apa tertutup, apa terbuka, atau bagaimana, cirisnya itu akan lebih bagus lagi gitu ya. Coba dilihat, ini bentuk umumnya, bentuk konkretnya seperti apa. Ini kisi-kisinya, coba. Nah, ini bentuk soalnya Bu. Pertanyaan wawancaranya. Tuh, berapa lama Bapak Ibu mengajar matematika? Ini sesuai dengan yang sama ya? Ya, sama. Sesuai dengan kisi-kisi. Etnografinya yang mana? Nah, ini memang jumlah soal yang dimasukkan ke dalam PPT ini tidak muncul semua, Bu. Nanti harus disesuaikan juga ya, misalnya etno yang mana, kayak gitu ya. Nah, kalau bisa gitu ya, Bapak Ibu ya, nanti kalau membuat instrumen juga gitu ya, nanti di kisi-kisinya itu juga muncul gitu ya, diberi satu kolom lagi, jadi dibuat landscape gitu ya, agak panjang gitu ya, jadi samping kolom lagi, alternatif jawaban. Yang ingin Bapak Ibu, kira-kira nanti partisipan saya ingin jawaban seperti ini lah. Gitu. Kan ada namanya kemungkinan kan juga nggak masalah, kayak gitu. Walaupun nanti akan berbeda juga kan, paling nggak biar kita fokusnya tahu gitu ya, arah kita mau kemana, kayak gitu. Oke, maka lebih baik ini tadi di-combine tadi sama yang kisi-kisi tadi. Walaupun nanti akan buat lagi ya yang instrumennya itu. Oke, jadi ini wawancara, angket, apalagi? Kalau untuk penelitian pendahuluan, ini Bu, dua ini. Penelitian pendahuluan. Berikutnya ada instrumen untuk kelayakan. Uji validasi, ya. Terus? Apalagi? Uji validasi apalagi? Validasi ada dua, validasi media dan materi bahasa. Kemudian ada juga uji coba lapangan, Bu. Uji coba lapangan. Uji coba lapangannya seperti apa?
angketnya? Gufron boleh tolong tampilkan makalah nggak? Jadi ternyata ini, maaf Ibu, belum dimasukin ke PPT yang untuk uji coba lapangannya. Oke, mungkin bisa ditunjukkan ya. Nah, kalau saya mau ngasih tambahan dulu. Tadi ada macam-macam metode gitu ya. Ada macam-macam desain. Ada yang 4D, ada yang juga yang broad and cold, ada juga yang thick and carry, ada juga yang cam, gitu ya. Itu harus jelas juga. Misalkan mau apa gitu ya. Kalau menurut saya semua desain itu sama saja. Kalau menurut saya ya, saya pribadi ya, sama saja. Tapi intinya Ibu atau Bapak harus tahu gitu ya, instrumen yang saya gunakan setiap tahapannya itu apa. Iya, Ya Ibu. gitu ya. Iya, Silakan. betul, Ibu. Kalau tadi di makalah juga sudah kita buat kesimpulan bahwa pada dasarnya semua model tersebut utamanya terdiri dari 3 tahap dan instrumennya dipakainya di tahap analisis pendahuluan dan tahap uji kelayakan. Seperti itu, Bu. Nah, kalau yang ini yang angket uji coba lapangan, Bu. Uji kelayakan. Iya. Mana? Ini angket yang uji coba lapangan. Jadi ada aspeknya ini gabungan dari aspek media dan materi dan bahasa. Jadi kalau tampilan kan sebenarnya menilai media tersebut. Namun isi materi kan aspek materi dan bahasa. Jadi digabung. Kalau tadi kan ahli dipisah. Kalau uji coba lapangan itu digabung jadi satu angket penilaian. Oke. Maksudnya dipisah nih mana? Maksudnya tadi kan pertama medianya divalidasi oleh ahli media. Ahli media benar-benar menilai media tersebut dari dimensi-dimensi media seperti tampilan, interaktivitas, apalagi ya tadi, bentar Bu, gambarnya, dari segi gambarnya, terus dari segi tulisannya, seperti itu kan Bu kalau aspek media, validasi media. Tapi ada juga validasi ahli materi bahasa. Ini ahlinya lain lagi, orang dosen atau expertnya lain lagi yang khusus menilai isi konten dari media tersebut secara materi matematikanya apakah sudah sesuai, apakah bahasanya mudah dipahami, apakah sesuai dengan pendekatan yang digunakan misalnya. Itu dua expert, dua ahli yang berbeda. Tapi kalau untuk uji coba lapangan, seorang siswa, misalnya siswa dan guru ini menilai itu semua dari segi bahasa, dari segi tampilan. Jadi mereka langsung menilai materi bahasa dan medianya, Bu. Kayak materinya nggak ada ya? Ya, Ini Bu, hanya... maksudnya isi materinya atau materi apa? Ini kan untuk validasi ya, kisi-kisi untuk diberikan ke validasi. Kalau bentuk nanti angketnya, apakah tidak ada untuk materinya nggak? Kayak misalnya siswa pemahaman siswanya atau pemahaman konsepnya, nggak ada. Gufron boleh tolong turun nggak? Kalau ini kan masih yang isi-kisinya. Kalau angketnya ada di halaman selanjutnya, Gufron. Coba deh. Atau di bawahnya gambar. Itu ya, Bu. Jadi tadi kan masih bentuk kisi-kisi, namun ini kalau sudah diturunkan ke dalam bentuk angket. Misalnya siswa kan sebagai pengguna, siswa dan guru sebagai pengguna, mereka menilai apakah bahasa yang digunakan jelas, tidak menimbulkan ambiguitas. Itu dari segi bahasa. Kemudian dari segi tampilan, pengguna juga menilai apakah kualitas gambar yang digunakan pada media ya bagaimana mengenai kualitas gambar seperti itu, Bu. Jadi nah ini ya oke. Udah jelas ya. Jadi kayak udah jelas juga tadi ada tampilan, ada apa ya, ada bahasa. Di isi materi ini saya lihat ada desain pembelajaran pendekatan saintifik gitu ya. Pendekatan saintifik itu seperti apa? Apakah ada sintaks-sintaksnya atau seperti apa, itu harus dipahami juga gitu ya. Iya, Bu. Jadi kayak kalau dijabarin kayak gitu, kalau dijabarin. Tapi ini kan untuk siswa ya? Siswa dan guru ya, Bu.
siswa dan guru gitu. Belum tentu siswa nggak tahu maksudnya scientific ini seperti apa gitu ya. Jadi dibuat ibu cari gitu ya. Saya menggunakan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik itu maksudnya seperti apa? Apakah apa berupa sintaks-sintaks atau seperti apa? Tapi nanti itu bisa dipahami siswa. Iya, Bu. Gitu ya. Ada yang iya, Bu. bagaimana? Jadi salah satu keterbatasannya adalah yang ditemukan itu emang belum ketemu aja kali Bu tesisnya ya Bu. Jadi dia seperti ini. Emang kalau dari kami juga melihatnya ini kurang sesuai untuk menilai saintifik atau enggaknya, karena itu tadi yang Ibu harusnya kan dibikin per butir. Kalau menurut kami juga misalnya saintifik itu awalnya ada pertanyaan kan. Jadi misalnya media pembelajaran yang digunakan membuat ingin bertanya, misalnya kalimatnya kayak gitu. Jadi kan itu salah satu sintak saintifik yang pertama. Nah, harusnya seperti itu ya Bu, nggak langsung dia dalam satu butir pernyataan saintifik gitu. Iya, tapi coba dicari lagi. Pendekatan saintifik itu apakah ada sintaksnya? Ada tahapan-tahapannya? Atau seperti apa? Dan itu sudah dimunculkan belum selama dalam bahan ajar? Nah, itu harus dimunculkan ya. Misalkan bahan ajarnya berbasis saintifik gitu ya, pendekatan saintifik. Nah, itu berarti ada nggak poin-poin itu di bahan ajarnya? Kayak gitu. Ya. Tapi itu juga harus bisa, jangan kayak misalkan ya, saya kurang tahu yang pendekatan saintifik seperti apa tahapannya. Misalkan tentang guided discovery, itu kan ada tahapan-tahapannya. Ada yang review materi, ada yang terbuka, tahap tertutup, kayak gitu kan. Ada yang convergen. Nah, siswa nggak tahu itu tahapan apa, tapi itu harus dimunculkan di setiap aspek penilaian siswa atau angkat siswa ya. Misalkan terbuka gitu ya, siswa diberikan saya apa atau bahan atau LKS misalkan ya, bahan ajar LKS sudah memberikan contoh-contoh membuat apa gitu ya, memberikan soal-soal terbuka atau soal-soal yang mengarah ke pertanyaan terbuka. Itu pun yang kira-kira siswa paham maksudnya nih soal terbuka tuh kayak apa. Kayak gitu. Intinya siswa paham aja maksudnya. Jadi memunculkan tahap-tahap itu, indikator-indikator itu, tapi siswa juga paham maksudnya. Itu ya. Iya, Bu. Kemudian itu jadi bisa paham. Baik itu guru maupun siswa, karena guru juga nggak tahu ya kira-kira pendekatan ini. Nah, pendekatannya seperti apa, saintifik seperti apa, guided discovery itu kayak apa, ataupun apapun modelnya, kayak gitu ya, harus bisa dipahami. Ini tadi ini. Terus untuk dicoba ya, untuk uji kepraktisan ya. Nah, uji keefektifannya. Uji keefektifan itu, jadi itu kalau uji keefektifan itu bukan bagian dari penelitian pengembangan, bukan Bu? Jadi itu udah masuk ke kuantitatifnya. Pengembangan itu pengembangan ya. Tadi di awal mengatakan. Kalau dari model-model yang kami pelajari itu uji keefektifannya itu nggak ada Bu. Coba deh. Ya. Iya. Yang dipelajari dari mana aja? Uji apa Bu? Coba ditunjukkan mana yang udah misalnya, dicari. Misalnya yang Borg and Gal. Ya, boleh. Tunjukkan. Mana tunjukkan? Tunjukin tesisnya aja, Bu. Kalau di tesis itu, setahu saya uji keefektifan itu setelah bahan ajarnya jadi dikembangkan, diproduksikan, diimplementasikan, dan nanti setelah diimplementasikan itu kan dapat hasil belajar siswa. Nah, dari hasil belajar siswa itu adalah dihitung keefektifannya. Jadi dihitung kayak uji normalitas, segala macamnya nanti dari situ. Tapi itu tidak masuk ke dalam pengembangan. Maksudnya dalam tahap pengembangan tidak. Benar seperti itu? Ini maksudnya kuantitatif. Coba Gufron tolong naik ke model pembelajaran deh. Kalau dari yang kami temukan, misalnya kalau dari Borg and Gal itu Bu, tahap terakhirnya adalah diseminasi dan implementasi itu setelah tadi itu produknya sudah selesai misalnya. Coba tunjuk. Heading ya. Nah, oke, mau ngambil apa?
book and goal. Oke, nggak apa-apa, silakan mana. Di sini Bu, sampai pada tahap nomor 9, penyempurnaan produk akhir. Itu kan tadi setelah uji coba lapangan besar, kemudian produk yang sudah jadi itu disebarluaskan dan digunakan. Tapi itu tidak dinilai lagi, tidak lagi melalui uji efektivitas kalau dari tahap pengembangannya, Bu. Oke. Saya tanya salah di sini ya. Oh, di sini tidak ada uji efektivitas. Uji validitasnya di mana? Maaf, Uji Bu, praktisnya di validitas mana? Tidak muncul di sini juga kan? Tapi Ibu masukkan kan di dalam sini. uji apa Bu? Uji kepraktisan. Uji validitas itu ya. Uji Validitas. validity. Tadi kan Yang ahli ada uji kelayakan, bahasa. kan? Di awal kan Itu masuknya di ini kan pengujian pengembangan lapangan gitu ya. awal, Ibu. Uji Di validitas pengujian lapangan. melalui validasi ahli media dan ahli materi bahasa, Bu. Oke, enggak. Saya kembali lagi ke awal gitu ya. Kita mau pengembangan ya, R&D gitu ya. Mau pengembangan apapun ya, instrumen, mau bahan ajar, mau apapun. Ada tadi mengatakan uji kelayakan. Uji kelayakan itu seperti apa? Kapan produk itu dikatakan layak gitu ya. Produknya terserah ya, mau instrumen, mau bahan ajar, mau LKS, mau apapun gitu ya. Kita fokus dulu ke pengembangan, mau pengembangan produk gitu ya. Kapan produk itu dikatakan layak? Kalau di sini uji kelayakannya itu terdiri, kalau pada R&D, uji kelayakannya terdiri dari uji validasi ahli dan uji coba lapangan. Kalau misalnya media kan uji validasi ahli media dan uji coba lapangan. Tapi kalau misalnya bentuk instrumen penilaian ya Bu, itu ada juga ahli tetap divalidasi oleh ahli kontennya, dan uji coba lapangannya juga bentuknya beda, uji panel gitu ya Ci. Tapi tetap namanya uji kelayakan, terdiri dari validasi ahli dan uji coba lapangan seperti itu Bu. Oh ya, tadi benar itu dapat dari mana infonya? Apakah hanya itu? Coba dibaca lagi gitu ya. Kalau untuk pengembangan itu seperti apa gitu ya. Terus di sini uji validasi juga tidak ada di book and goal. Coba lihat mana uji validasi, tidak ada kan? Mana? Masuk mana? Coba. Kalau untuk validasi itu kan masuknya di pengujian lapangan awal Bu. Karena dalam pengujian Uji coba lapangan awal. masih validasi. Uji coba udah validasi. Pokoknya validasi dulu kan? Iya Ibu, validasi dulu. Iya. Jadi apa namanya? Itu divalidasi. Jadi untuk menguji uji coba yang pertama itu kita perlu evalidasi dulu. Divalidasi ya, mana, dulu. tahap mana? Masuk mana? Tahap mana nih? Ini di pengujian lapangan awal, Bu. Oh, di situ. Iya, sebelum Ini bukan untuk pengujian lapangan awal itu dibutuhkan validasi terlebih dahulu. Pengujian lapangan awal. Itu validasi. Benar? Berarti kan di lapangan. Ada siswa kan? Ada partisipan. Kenapa masih divalidasi? Instrumen apa yang digunakan di situ? Gufran boleh tolong turun nggak? Ini kan baru pointernya ya Bu. Gufran boleh tolong turun nggak ke penjelasan per poin? Ke nomor 4 ya, pengujian lapangan awal. Jadi diuji secara terbatas oleh para ahli Bu. Ahli media, ahli materi, dan bahasa. Ini di lapangan loh ya. Pengujian lapangan. Harusnya kan terjun di lapangan gitu ya. Tapi ini dilakukannya oleh para ahli. Jadi bukan apa ya, mungkin ini masalah bahasa aja, tapi saya ini juga ya Bu. Jadi kalau misal lapangannya itu lebih ke penggunanya, tapi kalau di validasi itu kan apakah valid nih medianya, isinya benar nggak nih? Nah itu kan berarti diuji oleh ahli gitu. Jadi validasi sebenarnya proses di nomor 4 ini adalah memvalidasi produknya. Di sini uji validasinya di sini. Terus
pengumpulan data dengan wawancara validator. Iya Bu, wawancara validator. Jadi kan misalnya di sini tuh di sini kenapa namanya field testing? Jadi tetap masih si validatornya menggunakan media atau bahan ajar atau produk yang sudah digunakan. Jadi jadi wawancara mungkin lebih ke pendapat validator saat menggunakannya gitu Bu. Jadi saat ini gini atau ini ya gitu Bu. Jadi wawancara. Ini ngambil di mana sih nih? Masa sih wawancara validator, saya perlu tahu loh kalau validator diwawancara loh. Ini coba diamati ya, kalau validasi itu biasanya instrumennya adalah lembar validasi gitu ya. Nanti bimbingan di situ gitu ya. Wawancara maksudnya seperti apa kayak gitu. Wawancara, observasi, yang diobservasi siapa? Kuesionernya. Apakah lembar validasi? Maksudnya sama nggak kuesioner sama lembar validasi? Nah, ini mengatakan lapangan awal. Uji awal lapangan loh ya. Berarti kan di lapangan. Udah ke subjek kan, paling nggak udah ke partisipan. Itu bagaimana? Ini ngambil di mana sih? Uji punya siapa sih ini? Ini ngambil langsung di bukunya Bob Engel, Bu. Oh ya? Iya. Ya. Apa bisa saya Coba diamati tampilkan lagi apa? ya. Maksudnya Oh, iya, wawancara siapa ini? Masa wawancara validator? Aneh ya? Kalau di Bob Engel itu wawancaranya itu termasuk juga ke siswa, Bu. Sudah masuk ke siswa. Katanya validasi isinya. Tujuannya apa wawancaranya itu? Analisis kebutuhan kan? Nah, harusnya kan di awal. Bingung ya? Jadinya kan? Gimana ya Bu? Mungkin wawancaranya ini lebih ke pembahasan produknya kali ya Bu. Kalau pengalaman saya sih jadi saat kita membawa produk ke validator lebih di seperti apa ya Bu? Jadi nggak merta validator mengisi lembar validasi gitu. Nah ya gitu kan? Ya tetap harus bimbingan kan ya? Nggak harus. Saya lucu dulu ini misalnya wawancara dengan validator gitu kan. Harusnya analisis kebutuhannya ke siswa, ke guru. Tapi ini wawancara ke validator gitu ya. Coba dipelajari lagi. Apakah benar seperti itu gitu ya? Kayak ini sampai jam berapa? Sampai jam ya mungkin lebih ya. Saya bisa kasih contoh gitu ya, sedikit aja. Saya bisa share screen ya, sebentar aja. Bisa nggak? Di stop share dulu. Saya tidak menunjukkan. Ini ya, kelihatan ya? Kelihatan ya? Iya Ibu, Halo? sudah. Oke. Ini salah satu riset saya, gitu ya. Saya copy yang alur penelitiannya, gitu ya. Jadi saya ngambil punyanya Plum, saya adaptasi punyanya Plum, gitu ya. Banyak, tadi kan banyak macam-macamnya ya. Ada 4D, ada CAM, ada juga block and code, apapun lah itu. Boleh, nggak masalah. Cuma kadang-kadang kita nggak bisa, karena kita bingung gitu loh. Ini tahapannya seperti apa, nanti seperti apa. Uji efektivitas itu perlu atau tidak, gitu ya. Jadi di awal, gitu ya. Kalau diplom itu ada 3, gitu ya. Diplom itu ada 3 tahap. Ada preliminary research, kemudian ada prototyping phase, kemudian ada juga assessment phase. Nah, di sini saya bagi, jadi saya nggak asal mentah, oke, desainnya seperti ini. Saya nggak. Saya modifikasi berdasarkan saya sendiri. Saya mau riset apa? Waktu itu ini saya lebih ke risetnya terkait dengan instrumen, pengembangan instrumen. Ya, pengembangan instrumen kreativitas ditinjau dari SRL dan seluruh efikasi. Nah, preliminary saya lakukan apa aja? Kolaborasi ya dengan siapa? Dengan sekolah, gitu ya. Apa dengan guru, apa dengan ini, menganalisis kebutuhan. Nah, meninjau literatur, kemudian mencari grand teorinya. Itu muncul di situ gitu ya. Jadi pada saat preliminary research, saya tuh ngapain aja sih? Nah, itu harus ada. Nah, kalau lebih baik lagi gitu ya, itu juga muncul gitu ya.
instrumen yang saya gunakan pada saat tahap preliminary itu apa, kayak gitu ya. Oke, saya nanti menganalisis kebutuhan gitu ya. Pada saat kolaborasi nanti saya ada analisis kebutuhan gitu ya. Seperti apa? Oh, saya butuh angket tadi ya. Angket untuk menganalisis angketnya ke siswa. Seperti apa? Buat yang tadi kisi-kisinya ya. Indikator, nanti tipe soalnya seperti apa, tipe pertanyaannya, pertanyaan seperti apa. Baik itu angket, wawancara, itu apalagi? Angket, wawancara, apalagi analisis kebutuhan. Dokumentasi boleh ya. Dokumentasi gitu ya. Boleh kita observasi gitu ya. Observasi langsung gitu ya, kemarin kan. Nah, itu juga bisa dimunculkan di sini ya, dimunculkan. Oh, jadi pada tahap preliminary riset, instrumen-instrumen saya gunakan tuh apa? Buat panduannya. Kalau wawancara, buat panduan wawancara seperti tadi. Nah, kemudian di prototyping phase itu juga sama gitu ya. Langkah-langkah saya lakukan apa? Gitu ya. Di sini ya saya menentukan indikator gitu ya, mengembangkan instrumennya ya. Karena saya terkait dengan kreativitas, berarti ada kreativitas, SRL sama sertifikasi gitu ya. Nah, saya berbasis dengan discovery saya kaitkannya. Nah, kemudian produknya itu ya, produk kasarnya blueprint-nya lah ya, paling tidak ya. Nah, itu ada validasi di sini. Nah, muncul karena saya ngomong tadi di awal di proposal saya gitu ya. Saya ingin pengembangan instrumen, pengembangan produk gitu ya. Uji kelayakan gitu ya. Untuk uji kelayakan, ujinya apa saja? Ada validitas ya, ada uji kepraktisan, ada uji efektivitas. Perlu nggak valid? Perlu. Kalau nggak valid, ya nggak mungkin kita memberikan instrumen gitu ya. Memberikan produk itu kalau nggak valid. Jadi kita perlu ada validitas di situ ya. Baik itu validitas ahli ataupun dari praktisi gitu ya. Nah, itu dimunculkan. Jadi untuk lembar validitas gitu ya. Instrumen yang digunakan apa? Ya, berarti instrumen lembar validitas. Ini belum muncul ya, lembar validitas itu kayak apa? Hari ini belum tahu instrumennya itu seperti apa, lembar validitas. Validitas ahli sama praktisi beda nggak? Beda. Seperti apa? Itu juga belum nampak hari ini. Gitu ya. Itu Kalau lembar praktisi validitas. itu, Ibu nanya kalau boleh nanya, Bu? Kalau praktisi itu siapa ya, Bu? Praktisi maksudku. Uji kepraktisan beda lagi ya. Ini praktisi ya, validitas praktisi. Praktisi itu adalah yang guru minimal 10 tahun terakhir. Dia udah benar-benar tahu bagaimana kondisinya, bagaimana kelayakan soal-soal itu. Kira-kira siswa itu seperti apa dalam menggunakan soal minimal itu ya, ada pengalaman lah sebenarnya. Jadi ada juga ahli, ada juga praktisi. Praktisi itu langsung gurunya itu bisa. Ya, Ibu boleh nanya lagi? Kalau itu, jadi sebenarnya kan OCI itu juga mengenai instrumen pengembangan instrumen ya, Ibu, kayak yang Ibu buat ini. Nah, di situ ada juga uji panel namanya yang dilakukan oleh sama Bu guru, jadi oleh guru gitu. Cuman apakah karena tadi kami itu memberikan contohnya media pembelajaran, jadi nggak muncul uji praktisi itu, Bu? Oh, ini beda lagi. Ini kita ngasih validitas. Validitas ini, instrumennya tadi, saya mau, ini ya, ini kan saya fokusnya ke penelitian saya dulu ya. Saya kan ngembangin instrumen kreativitas, SRL, sama sertifikasi. Nah, itu kan ya. Terus saya validitas ya. Validitas itu bisa ke ahli. Ahli itu bisanya dosen gitu ya. Dosen, kemudian praktisi. Karena saya ingin berikan kepada siswa, kira-kira instrumen saya ini valid nggak kalau saya terapkan ke sekolah gitu ya. Saya minta validasi dari pihak praktisi, pihak panel itu yang serah lah ya bahasanya seperti apa. Itu kita masih validasi loh ya, masih tahap validasi, expert judgment gitu ya. Tapi selain ahli ya, expert saya juga minta ke praktisi. Jadi harus ada ahlinya juga ada praktisi kalau mau ya. Jadi kita benar-benar instrumen itu bisa juga digunakan gitu loh. Dari kacamata praktisi gitu ya, maupun dari kacamata ahli. Nah, itu masih validitas ya. Belum praktisi ya, belum uji praktis ya, belum ya. Belum. Nah, nanti terus ini ya, validitas, ini ada revisi. Ini ada revisi enggak? Ya. Oh, iya ada revisi. Balik lagi. Oh, ini kebalik ya saya ya. Balik ya. Ini kebalik nih, ya ini tidak gitu, saya kebalik gitu ya. Revisi terus gitu ya. Dari expert judgment, dari ahli ataupun dari praktisi itu ya revisi terus gitu ya. Sampai dia dikatakan oke, dia udah nggak ada revisi lagi, tidak gitu ya, saya kebalik ini ya, tidak gitu ya. Nah, berarti blueprint-nya ini kan masih belum jadi produk ya, saya masih uji valid aja, makanya saya tulis
prototype, ini masih blueprint-nya ya. Kemudian saya uji coba. Nah, uji coba ini ya, itu nanti ada 2 saya. Kalau saya dari PLOM ya, ini saya pasti dari PLOM. Ada yang uji validitas konstruk gitu ya. Ini saya pakai uji validitas. Jadi dia praktis gitu ya. Nanti uji praktis itu setelah saya uji cobakan, kira-kira instrumennya apa gitu ya. Angket, tadi udah ada angket ya, angket untuk siswa. Angket keterlaksanaan, belum nampak tadi ya. Apa aja sih instrumennya? Angket keterlaksanaan dari media. Saya nggak tahu namanya mau dibuat seperti apa. Kira-kira medianya ini udah benar-benar terlaksana dengan baik nggak? Berdasarkan siswa gitu ya, siswa. Kemudian atau buat angket kepuasan, boleh. Itu menunjukkan uji cobanya itu. Praktis tidak, diolah, dianalisis. Mau uji apa? Oke, nanti direvisi lagi, terus direvisi ya, sampai dia mengatakan udah enggak gitu ya, udah baik, udah lulus gitu. Pada tahap uji coba ini juga itu terjadi uji efektivitas, tapi dia masuk ke assessment phase ya. Kenapa? Ya. Jadi di sini sebenarnya uji coba itu ada 2 tahap, ada 2 uji coba saya itu. Uji coba praktis sama efektif. Gitu. Jadi pada saat efektif gitu ya. Tadi instrumennya apa? Kalau yang uji praktis itu angket keterlaksanaan, angket kepuasan gitu ya. Efektivitas itu bisa tahap bisa menggunakan tes ya. Tes ataupun tujuannya apa? Jadi kalau valid, oke, ini valid atau enggak produknya. Praktis, oke, kira-kira praktis nggak sih, ini bisa nggak sih digunakan di siswa? Ada coba kecil, ada coba besar, gitu ya. Kalau bisa berbeda siswanya, biar nggak bias kayak gitu kan. Bisa nggak di praktis nggak sih digunakan, gitu ya, di siswa lain? Nah, kira-kira efektif itu maksudnya produk saya nanti itu kira-kira efektif nggak? Bisa nggak misalkan bahan ajar untuk meningkatkan berbagai kritis? Bisa nggak sih, efektif nggak sih emang bahan ajar saya ini bisa meningkatkan kritisnya? Bisa membedakan ya, valid, kira-kira produk saya ini bisa nggak sih, valid nggak sih untuk digunakan? Praktis, kira-kira bisa nggak sih digunakan ke bukan satu kelompok siswa aja, tapi semuanya. Maka dia coba kelompok kecil, kelompok besar, segala macam. Efektif, kira-kira produk saya ini benar-benar bisa meningkatkan nggak pemahamannya? Jadi pengembangan ini ya benar-benar pengembangan ya. Jadi kayak baik dari valid, praktis, dan efektivitas juga ada impact baliknya juga. Kira-kira produk saya ini benar-benar bisa efektif nggak meningkat apa? Misalkan pemahaman konsepnya atau apanya. Itu tidak. Nah, perlu juga instrumen kan? Instrumennya tes, bisa. Apalagi selain tes, angket bisa kan? Bisa. Jadi juga tes itu juga bisa pre-tes, post-tes. Nanti diuji T. Ya. Ataupun post-tes saja, tapi dibandingkan antar kelas. Boleh. Nah, di sini gitu ya. Itu juga masuk ke ini ya, sampai sini aja sebenarnya. Itu sampai masuk ke membandingkan gitu ya. Kira-kira efektif nggak? Dia bisa meningkatkan nggak? Kayak gitu. Harusnya S2 bisa sampai tahap efektif juga, uji keefektifan gitu ya. Kalau untuk S1 untuk sampai ke praktisan, oke, nggak masalah. Nah, kalau untuk S2, ya saya harapnya itu bisa sampai efektivitas gitu ya. Jadi benar-benar produk ini juga ada impact baliknya gitu ya. Seperti itu. Bisa paham nggak maksudnya? Ya, bisa paham nggak? Kalau dia udah valid, udah praktis, udah melalui uji valid, praktis, dan juga ini ya, valid, praktis, dan juga efektif, nah baru kita mengatakan dia udah layak gitu. Karena dia udah melalui tahap ini semuanya. Nah, saya katakan sebagai prototipe akhir. Nah, tapi setiap tahap itu harus ada instrumennya. Misalkan nanti tes efektivitas ada tesnya. Tesnya berdasarkan apa? Untuk uji pemahaman konsep. Jadi harus jelas juga pemahaman konsepnya seperti apa. Indikatornya pemahaman konsep kami punya siapa, indikatornya apa. Buat kisi-kisinya. Paham? Paham, Bu. Ada gambaran? Iya. Bu mau tanya nih, Bu. Kan di dalam uji kelayakan ada 3 ya, Bu ya. Nah, yang ditanyakan itu adalah ke uji praktis. Ya, uji praktis itu apakah bisa hanya dengan respon siswa atau ada yang lain itu angketnya? Ya boleh. Mau apa? Keterlaksanaan produk. Ininya harus ada keterlaksanaan produk ya.
Nah, kita ingin menguji pengembangan produk kan, ya kan? Produknya itu betul. kira-kira benar-benar terlaksana nggak, ya? Siswa Iya. bisa paham produknya nggak? Jangan-jangan siswa nggak ngerti produkmu apa. Dan itu harus diuji cobakan. Saya Berarti kemarin tuh ujian, respon siswa ya Bu ya? ya respon siswa terhadap bagaimana keterlaksanaan itu. Oh iya. Guru juga Paham. boleh kalau mau diperkuat, nggak masalah. Iya. Paham. Tapi itu benar-benar diterapkan ya. Saya tuh akhir-akhir ini ujian ya, uji atau pembimbing gitu, tidak diterapkan, gitu ya. Mana hasil siswanya, mana hasil uji cobanya? Uji coba tapi tidak ada hasil uji coba, kan lucu. Iya Bu, paham. Mana hasil uji cobanya? Jangan-jangan emang nggak efektif. Jangan-jangan emang produknya itu nggak bisa untuk tujuannya misalnya ada untuk peningkatan bibit kritis. Kritis siswa nggak meningkat. Jangan-jangan seperti itu kan nggak ada hasilnya. Hanya mengisi angket. Seharusnya tunjukkan juga hasilnya seperti apa. Makanya kan ada uji efektivitas. Pretest sebelum dikasih produk, sebelum pengembangan ini diberikan, dan juga sesudah. Jadi kira-kira efektif nggak sih? Bisa nggak sih meningkatkan? Kan itu satu kesatuan dari ini ya, pengembangan. Kita ingin mengembangkan produk loh. Produk ini harus bisa sampai tujuannya, sesuai dengan tujuannya. Jadi kalau menurut saya itu perlu. Apalagi untuk S2. Kalau S1 oke, mungkin cuma validitas sama kepraktisan, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk S3, saya sarankan sih efektivitas. Tapi kembali lagi dengan pembimbing masing-masing. Dan setiap tahap, tadi mau pakai bold and gold, mau pakai CAM, tadi juga ada analisis. Oke, kalau mau pakai analisis, ada tahap analisis. Tahap analisis seperti apa? Instrumen yang saya gunakan apa? Itu harus jelas. Ya, jadi belum muncul ini, ya. Nanti angket-angketnya saya tuh kayak apa? Keterlaksanaan produk kayak apa? Validitas tadi belum ya, tambah validitas belum kan instrumennya kayak apa? Belum. Ditambahin ya nanti ya, paham ya saya ngomong apa ya? Lembar Ya, apa Bu validitas jadi, tadi? Ya boleh, kalau kamu mau ngomong validitas, tadi kan ada validitas kan? Berarti harus ada instrumennya. Instrumennya apa? Seperti apa? Tadi Ya, udah kasih ya. Terus kepraktisan ya. Juga efektivitas ditambahin. Karena di PPT di awal tadi mengatakan ada efektivitas, tapi tidak membahas efektivitas. Ya, di awal, di PPT coba di awal, ada kan ya? Tuh. Kalau ada tes, seperti apa bentuk instrumennya juga belum nampak. Jadi ditambahin ya, paham ya saya ngomong apa ya? Oke, sampai sini dulu, ini udah mau lebih. Kenapa? Satu lagi mau tanya. Ya, silakan. Misalnya kalau dari judulnya itu sendiri tidak ada hal yang diukur, maksudnya kayak tidak ada kemampuan matematikanya, itu yang diuji aktivitas nilainya aja, Batu, dari hasil belajarnya aja ya Bu, atau gimana Bu? Instrumen tes yang digunakan itu apa Bu? Misalnya dia nggak menilai judulnya tidak ada mengenai penalaran atau kemampuan matematis atau apa, itu yang dinilai berarti dari hasil belajar aja atau bagaimana Bu? Jadi lihat lagi ya fokusnya ibunya seperti apa. Apa ke pemahaman konsep atau mau bagaimana gitu ya. Itu harus dilihat. Jangan-jangan produknya itu nggak seperti produk lainnya. Kan pasti dianalisis kebutuhan kan mengatakan, oh produk yang sudah ada di lapangan tuh seperti ini. Dari apa instrumennya? Dari dokumentasi gitu kan. Terus dari mana lagi? Dari wawancara. Guru mengatakan belum ada bahan ajar. Biarpun ada bahan ajarnya cuma seperti ini. Nah kalau misalkan dia tidak efektif, nah apa bedanya dengan yang awal? Ngapain kita harus membuat pengembangan bahan ajar, misalkan kayak gitu. Kalau misalkan bahan ajar yang kita buat juga nggak efektif nanti akhirnya. Ya kan? Nggak ada goalnya juga bagi siswa. Buat apa? Akhirnya kembali lagi kan di awal, analisis kebutuhannya kan nggak memenuhi itu. Yang kita tujuannya untuk mengatasi ini kan sebenarnya. Itu sih. Jadi tergantung mau efektifnya mau apa. Harus ada ininya, goalnya juga mau apa tujuannya. Gitu ya dari saya ya. Ya, tapi dapat diskusikan lagi dengan pembimbing gitu ya. Baik-baik. Itu ya. Jadi setiap tahapan harus ada. Bu, boleh bertanya, Bu? Untuk uji efektivitas itu kalau dalam bahan ajar, misalnya dia mengerjakan bahan ajarnya itu bentuknya video pembelajaran.
Berarti video pembelajaran itu kan kalau untuk uji efektivitas berarti dia harus membuat sebuah rangkaian soal untuk mendapatkan hasil belajar dari video pembelajaran itu kan Bu ya. Maksudnya serangkaian soal untuk nanti diujiankan gitu loh Bu. Supaya si video pembelajaran ini nanti bisa diukur efektif atau tidaknya. Ini kalau tanggapan, maksudnya saya menangkapnya seperti itu. Nah, kalau untuk dia jika dia mengembangkan instrumen penilaian seperti yang Ibu bikin itu, berarti kan uji efektivitasnya itu dari yang hasil produknya itu langsung bisa diujikan kan gitu Bu ya, instrumennya. Itu kan setelah uji coba ya, setelah uji coba instrumen, kemudian kita uji kan, kira-kira setelah, jadi kan sebelum kalau untuk video pembelajaran pengembangan sebelum diberikan video sama enggak kan, sebelum dikasih video bagaimana, semuanya sesudah bagaimana, berarti kan tergantung sama produknya. Ya, dia kan nanti ujung-ujungnya kan berarti dia harus membuat soal pretest dan posttest kan Bu ya? Iya, untuk melihat aja sih efektivitasnya seperti apa. Atau mungkin di video kelas gitu. Berarti soal pretest dan posttestnya itu harus sesuai dengan variabel yang ingin dia uji, yang dia kembangkan kan Bu ya? Iya, harus sesuai. Kalau nggak sesuai gimana kita melakukannya? Gitu ya. Memang harus pakai soal ya Bu ya. Berarti itu juga harus dicantumkan dong di tes. Harusnya, tapi diskusi lagi dengan pembimbing gitu ya. Pembimbing mau tidak, atau bagaimana gitu ya, jangan memaksakan gitu ya. Pembimbing tidak mau, ibu mau nggak lulus nanti gitu ya. Ibu ngetek gitu ya, saya mau gitu, janganlah. Ikuti pembimbing gitu ya, pembimbing seperti apa. Ya, ada ini. Yang paling tidak ibu tahu maksudnya itu apa. Kalau pengembangan itu perlu nggak efektivitas? Perlu kalau menurut saya. Tapi sampai mana? Oh, saya cuma sampai uji kepraktisan. Nggak apa-apa, terserah. Pembimbing oke, silakan. Enak ibu bapaknya kan. Bapak ibu kan nggak perlu susah-susah. Gitu aja. Yang penting tahu, paham maksudnya. Uji efektivitas saya tahu di mana. Kayak tadi, mana validitas? Di mana? Di bagian block and code yang mana? Bingung kan? Di uji lapangan. Padahal di uji lapangan tuh sudah kayak ngomel lapangan apa? Tapi kenapa masih uji ini? Tapi pasti ada wawancara. Bingung. Jadi dibuat kayak tadi jelas gitu ya, punya saya ya. Kan jelas itu. Kalau mau lengkap, cari, tulis lagi aja instrumen yang digunakan apa. Jadi waktu ujian, udah lancar. Saran saya itu. Nanti instrumennya ini apa? Seperti ini. Mana? Ini kisi-kisinya. Ini indikatornya. Ini ininya. Kalau misalnya menggunakan banyak variabel kayak discovery sama kritis, ini indikatornya. Nampak semuanya. Jadi waktu ujian nggak perlu takut, udah ada semuanya. Tinggal tampilin. Oke. Ini mungkin didiskusikan ya. Ini waktunya udah melebihi ya. Mungkin kita bisa diskusi lagi nanti setelah ini gitu ya. Oke, saya akhiri perkuliahan siang hari ini. Sebenarnya sudah cukup ya. Selamat siang dan terima kasih. Saya izin live ya, Bapak Ibu. Iya, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Bu. Waalaikumsalam.